Kamu mau pergi first date, tapi nggak tahu harus ngapain? Jangan khawatir, Rain bakal kasih tahu kamu 3 tips buat pergi first date sama gebetan kamu. Yang pertama, siapin outfit yang pastinya rapi dan nyaman buat kamu. Yang kedua, cari beberapa topik buat nanti ngobrol sama date kamu. Dan yang ketiga nih, be yourself aja. Semoga di tahun baru kamu dapat pasangan baru juga ya. Good luck, cuma di Ardan. Mau dengerin lagu yang bisa jadi mood booster kamu? Atau mau dapetin info-info yang up to date? Solusinya ya cuma satu, dengerin Ardan. Aku Isyana Sarasvati, dengerin Ardan tetap dalam jiwa. Ardan Radio. Ardan Radio. Ardan still alive. ardanradio.com. Udah pagi nih, yuk bangun. Jangan tidur terus. JKT48 aja dengerin asik. Masa kamu enggak? Bre, gimana nih? Gue udah kelihatan nyampe belum? Jujur, kayaknya masih kurang deh sob. Bum, Zam. Lah, emangnya kenapa? Gue udah nongkrong nih sama anak culture. Masa sih belum nyampe? Ilmu nih sob buat lo nih, ilmu mahal nih. Makanya dengerin Ardan Radio setiap Sabtu dan Minggu jam 8 sampai jam 11 siang. Supaya lo bisa tahu sama komunitas yang asik. Di Ardan Special Weekend. Segala sesuatu nanti akan berjalan baik seiring banyaknya juga duit. Kebetulan ya Insan Muda ya. Nah, kebetulan ini kita belum ada uangnya, tapi nggak apa-apa lah, kita susun dulu sedikit-sedikit bahagianya. Kalau kita susun dulu sedikit-sedikit kesenangannya Insan Muda. At least di weekend pagi ini bakal ditemenin sama Jack dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang nanti, yang muterin lagu-lagu Cool and Lovely, dan pasti juga ngasih kamu kenal sama komunitas yang Cool and Lovely juga di Asik Ardan Special Weekend. 105,9 FM Ardan Radio. Ardan still alive Insan Muda. Selamat pagi Insan Muda. Ketemuan sama Jack. Malam hari ini, pagi hari ini Insan Muda ketemuan lagi. Bakal nemenin kamu dari jam 8 pagi ini sampai jam 11 siang nanti Insan Muda. Dan hari ini pasti bakal seru banget juga. Kita biasa memulai di jam 8-nya dengan absen pagi dulu nih Insan Muda. Jadi kami udah bangun jam segini. Kalau boleh banget absen dulu di WhatsApp-nya Ardan di 0812-201-1059 Insan Muda. Kamu kasih tahu sama Jack, pagi-pagi kayak gini kamu udah ngapain sih? Atau mungkin kamu udah masih di kasur juga nggak apa-apa. Kasih tahu aja sama Jack, sekalian juga kamu request
pagi-pagi kayak gini enaknya diputerin lagu yang kayak gimana gitu ya. Boleh kirimin sekali lagi di 0812 201 1059. Pokoknya Jack tungguin kamu nge-WhatsApp ke WhatsApp-nya Arden ya sampai jam 11 siang nanti. Daripada kamu dari semalam udah nge-WhatsAppin dia mulu tapi belum dibalas-balas sampai sekarang. Padahal yang kamu harapin cuma iya, semalam tuh aku ketiduran, cuma gitu doang at least. Atau nggak kayak hi morning. Tenang aja, ada Jack yang nemenin kamu pagi-pagi. Lewat WhatsApp juga bisa bos, lewat website juga bisa. 102,9 FM Arden Radio, Arden still alive in Sabuda. Selamat pagi, masih barengan sama Jack di Asik Arden Special Weekend in Sabuda. Yang bakal bikin kamu sampai jam 11 siang nanti nih. And by the way nih in Sabuda, kalau pagi-pagi kayak gini tuh kan biasanya kita tuh masih fresh banget nih otaknya. Kita tuh masih seger banget gitu. Walaupun emang ada beberapa yang masih ngantuk jelas gitu. Ya kayak gue tipis-tipis lah. Tapi nih sebenarnya kalau pagi-pagi kayak gini tuh kadang tuh kita masih suka keinget gitu beberapa mimpi yang semalam gitu. Sebenarnya tapi ada beberapa orang emang enggak. Tapi kalau gue biasanya lumayan sering inget tuh mimpi-mimpi. Dan semalam tuh gue mimpi kalau misalkan gue nikah gitu sama dia. Wah itu dream wedding gue tuh di pinggir tebing gitu, di Bali gitu, atau Labuan Bajo. Terus habis itu jatuh dari tebing gitu. Jangan dong. Ya pokoknya itu dream wedding gue lah. Jadi gue berhayal, pas bangun-bangun, ternyata cuma mimpi gitu. Tapi kira-kira mimpi itu gue jadi kepikiran kayak, kayaknya nikah bukan suatu hal yang gampang deh gitu. Nikah tuh harus bukan cuma soal nyiapin gedung yang megah atau gaun yang indah, tapi juga menyiapkan tubuh yang prima nih pastinya sama deh. Makanya buat kamu yang lagi siap-siap menuju hari bahagia, ada kabar spesial nih Insan Muda. Maya pada Hospital Bandung hadir di Grand Royal Wedding Expo 2026. Pameran pernikahan terbesar bertaraf internasional di Bandung Insan Muda. Mulai 5-7 Februari 2026 di Harris Hotel and Convenience Festival Citylink Bandung nih Insan Muda. Sekali lagi cek ingetin, mulai 5-7 Februari 2026 di Harris Hotel and Conventions Festival Citylink Bandung Insan Muda. Di sana Maya pada Hospital siap menemani calon pengantin dengan edukasi kesehatan pernikahan dan juga pasca menikah. Mulai dari medical check up pranikah, program fertilitas, layanan kebidanan dan kandungan sampai konsultasi nutrisi untuk persiapan kehamilan. Nah cuma itu ada juga mini medical check up on-site, screening sugar clinic berbasis AI, cek BMI hingga berbagai paket kesehatan eksklusif pokoknya yang semuanya. Jangan lewatkan juga health talk bareng dokter spesialis, diantaranya ada talk show Nutrition as the Foundation of a Healthy Marriage and Pregnancy. Itu tuh barengan sama dokter Sheila Stefani M. Gizi SPGK IVOKA Vinem. Hari Kamis 5 Februari 2026 dan juga ada Planning Love, Planning Health bersama Dr. Santi Maria Burhanuddin, SPOG, Jumat 6 Februari 2026. Jadi, yuk kunjungi booth Maya pada Hospital Bandung di Grand Royal Wedding Expo 2026. Maya pada Hospital Bandung, teman sehat gue. Dan sama kita tuh harus selalu sehat. Gimana kita mau jaga orang lain kalau nggak bisa ngejaga diri sendiri juga, sama dia. Jadi at least jaga dulu diri kamu sendiri. Sama dia di pagi-pagi kayak gini, kamu mungkin udah olahraga, sarapan yang sehat gitu. Ditemenin sama Jack di AC, guys. Kalau boleh banget, masih boleh banget Insya Allah kalau ada yang mau request dan absen pagi, kirimin aja di WhatsApp-nya Arden di 0812 201 1059. Pokoknya Jack masih bakal nemenin kamu sampai jam 11 siang nanti lah, ngasih kamu lagu-lagu yang bikin semangat, lagu-lagu asupan untuk mengejar kesehatan pastinya Insya Allah. You're listening to Your Cool and Lovely Event. Hear it first from the first on 105.9 FM Arden Radio. 105,9 FM Arden Radio, Arden still alive. Insan muda, selamat hari Sabtu. Kalau kamu mendengar banyak suara kendaraan lewat, bener banget, Adin lagi ada di pinggir Jalan Dago. Lagi ngikutin keseruan openingnya Family Mart Cabang Dago. Yeay, finally. Ditunggu-tunggu, kalau kemarin Family Mart udah bagi-bagi kopi gratis di Arden Radio. Sekarang tuh Family Mart lagi bikin event yang keren juga. Tapi Adin gak akan membagikan keseruan ini sendirian Insan Muda, karena udah barengan sama pelari culture kita. Ada siapa di sini, kita kenalan dulu ya.
Halo, selamat pagi insan muda. Saya Uno dari Fake Runners Bandung. Oke, yang cantik di sampingnya ada siapa nih? Halo insan muda, aku Anna dari Fake Runners Bandung. Oke, berarti ini dari komunitas gitu ya kak? Betul. Oke, berarti emang udah sering lari nih sebelumnya. Ya benar. Kalau lari dari kenyataan? Aduh. Sering lagi. Oke, karena sekarang kita sudah ada di depan Family Mart cabang Dago ya kak, yang tempatnya tuh strategis banget. Tapi sebelumnya aku tuh penasaran, kalau dari Kak Ana sama Kak Uno sendiri, udah pernah belum sih jajan ataupun belanja di Family Mart sebelumnya? Aku belum, kebetulan ini first time banget dan kayaknya excited ya ngelihat makanannya dan semua hal di Family Mart ini. Kayak semuanya pengen dibeli ya kak? Iya bener banget, murah-murah lagi ya ampun. Oke, lanjut ke Kak Uno. Kalau Kak Uno udah pernah belum jajan di Family Mart sebelumnya? Pernah dulu di Jakarta, udah lama nunggu-nunggu kapan buka di Bandung. Akhirnya buka juga nih di Bandung. Oke, berarti emang penantian ya? Nantian lama banget ini, akhirnya ada juga di Bandung. Oke, dan sekarang karena Adin juga sudah melihat outfitnya udah pelari culture banget. Pagi ini ada keseruan apa sih kak? Aku tadi sempat lihat aja, pengen ikut tapi kayaknya aku telat deh. Abis lari dari mana ke mana, rutenya dari mana ke mana atau mungkin berapa kilo nih hari ini? Kita lari ada yang 3 kilo, ada yang 7 kilo. Kalau 3 kilo putar sampai ujung Dago Sariningsih, kembali lagi ke finish di Family Mart Dago. Kalau yang 7 kilo dari Family Mart Dago terus lurus terus ke bawah ke Family Mart Braga, terus balik lagi finish di Family Mart Dago 7 kilo. Oke, karena aku ke Kak Ana dulu deh. Kak Ana kan udah merasakan apa yang ada di Family Mart nih sekarang. Udah ada menu favorit nggak atau inceran? Pokoknya nanti kalau kesini lagi aku pengen beli ini gitu. Pasti harus nyobain odeng sih. Bener ya, ini lagi agak nunggu ya sebentar ya. Ini ngantri banget soalnya, jadi harus nunggu. Saking excitednya warga Bandung ya, serame itu insan muda. Kalau Kak Uno sendiri karena udah langganan Family Mart, sebutin menu favoritnya deh. Favorit aku tuh es krimnya. Es krimnya soalnya beda dari tempat lain. Enak banget, apalagi yang rasa stroberi sama yang coklat, juara, pokoknya mesti nyobain deh insan muda. Wah, walaupun di Bandung dingin-dingin tapi tidak berhenti ya untuk kita makan es krim. Iya apalagi dong. dari Family Mart. Hari ini udah nyobain menu apa aja nih? Ini Kak Uno lagi pegang apa nih? Aku nyobain es kopi susunya ya, enak banget. Kalau Kak Ana udah nyobain apa aja? Aku tadi baru nyobain coklatnya. Enak ya coklatnya ya. Enak. Parah sih insan muda. Adin juga udah nyobain roti goreng tadi. Terus aku nyobain crispy chicken boneless-nya. Belum nyoba tuh yang itu. Terus aku minum peach americano-nya. Dan peppermint coklatnya enak banget, jujur. Ya itu enak. Gokil nih insan muda. Oke, mungkin nextnya aku minta harapan ke depannya buat Family Mart deh. Dia berarti akan loyal ke Family Mart. Kalau aku semoga Family Mart sukses, makin terus banyak cabangnya. Sering-sering support ya pelari-pelari di Bandung. Semoga ngasih terus diskon. Anak kau suka banget ya. Sama support terus kegiatan lari khususnya buat pelari-pelari Bandung. Gitu aja. Sukses Oke. terus ya. Oke, terima kasih banyak Kak Ana. Terima kasih. Kak Una terima kasih banyak. Maaf aku ganggu waktunya ya. Selamat istirahat. Jangan lupa upload foto, mention ke @FamilyMartID. Oke, thank you. Oke, insan muda ini seru banget. Adin harus ngobrol-ngobrol sama pelari culture kita pagi hari ini. Kalau kamu masih pengen tahu kira-kira ada keseruan apa aja, bisa kamu cek aja di Instagram Family Mart ID karena keseruan di setiap cabang Family Mart Bandung tidak akan berakhir sampai sini juga. Kalau gitu sekarang Adin balikin lagi ke studio Cipaganti 159. Stay cool and lovely. Stay cool and lovely. Ardan Radio. 105,9 FM Arden Radio, Arden Still Alive, Insa Muda. Selamat pagi dan selamat weekend Insa Muda. Dan masih barengan sama Jack juga di Asik Arden Special Weekend Insa Muda. Yes, hari ini Insa Muda ini waktunya kita untuk happy-happy. Atau nggak bisanya hari Sabtu tuh dipakai sama kamu buat istirahat. Biasanya kalau orang yang kerja tuh kayak jam segini masih tidur. Atau mungkin emang ada yang udah produktif banget gitu pagi-pagi udah mulai lari, olahraga segala macam. Wah,
Ini tapi Insan Muda buat kamu tapi yang suka banget ngopi, ngemil, apalagi nongkrong sama teman-teman dan keluarga, wajib banget datang ke Family Mart nih Insan Muda ya. Yes, bener banget, kini Family Mart ada di Bandung Insan Muda. Dan gak cuma satu tapi banyak. Ada Ciamplas, Sukajadi, Surya Sumantri, Pascal 23 Hyper Square, Riau, Gatot Subroto, Braga, dan Dago Insan Muda. Gak main-main, langsung sabrek datangnya. Di sini kau bisa nikmatin minuman dan makanan super enak. Ada kopi susu keluarga, oden, boneless crispy chicken, dan masih banyak lagi. Selain itu kamu juga bisa belanja kebutuhan sehari-hari dengan harga spesial di Family Mart. Dan serunya lagi kau bisa dapetin free sticker di setiap pembelanjaan, serta tersedia juga official merchandise yang vibes-nya Jepang banget Insan Muda nih. Jadi tunggu apa lagi, yuk datang dan ajak seluruh teman kamu ke Family Mart. Info lebih lengkapnya kamu follow aja Instagram di @familymartid. Family Mart selalu ada untuk Bandung. Itu dia Insan Muda, ini menjadi solusi buat kamu yang selalu FOMO, yang kalau ke Family Mart harus ke Jakarta dulu ya. Tenang, di Bandung akan hadir nih Insan Muda nemenin kita ya. Jadi Jack juga kalau pagi-pagi gini kan ngopi tuh gak usah worry gitu untuk nyari doping di pagi hari dengan ngops gitu ya. Ini sambil kita ngops di pagi hari juga, Jack masih buka WhatsApp-nya di 0812 201 1059. 105,9 FM Arden Radio, Arden Still Alive Insan Muda. Masih berjalan sama Jack di Asik Arden Special Weekend Insan Muda. Masih bakal nemenin kamu pokoknya sampai jam 11 siang nanti nih Insan Muda. Dan hari ini seperti biasa Insan Muda nanti Jack masih bakal bacain request-requestan dari kamu juga. Dan abis ini bakal ada someone special nih Insan Muda yang kita ngobrol-ngobrol. Apalagi kalau bukan komunitas pastinya Insan Muda. Makanya pantengin terus aja 105,9 FM or www.ardenradio.com pastinya Insan Muda. Jadi masih bakal nemenin kamu dan muterin lagu-lagu requestan dari kamu juga yang pasti cool and lovely sampai jam 11 siang nanti di Asik Arden Special Weekend. It's 1.9 FM Arden Radio, Arden Still Alive Insan Muda. Masih bareng sama Jack di Asik Arden Special Weekend Insan Muda. And as I promise Insan Muda, kalau misalkan Jack akan sendirian karena Jack udah ditemenin barengan sama Kanovi. Halo Kanovi. Halo Insan Muda, salam kenal. Ini Kanovi itu dari komunitas The Good Karma nih. Ini mungkin boleh di-spill dulu sama Insan Muda kira-kira apa sih The Good Karma itu? Good Karma is basically a community, wellness community. Kita based di Bandung dan di Jakarta. Dan kita mostly focus on wellness, also on reconnecting ourselves with nature. Jadi kita bawa diri kita kembali ke alam untuk reconnect sama alam lagi. Karena ketika kita sudah mumet dengan kegiatan sehari-hari dan kita kembali ke alam, itu rasanya udah seperti kayak recharge lagi, kayak rebirth. Setuju. Nah mungkin connect lagi sama alamnya itu dengan cara apa tuh? Mungkin kan ada beberapa orang yang dengan meditate mungkin atau dengan ngapain gitu. Nah kalau misalkan Good Karma itu sendiri dengan ngapain gitu? Kita biasanya ada beberapa hal, tapi mostly kita fokus di yoga. Dan yoga tersebut ada meditasi, ada breathwork, ada latihan pernafasan, dan ada yoganya juga. I see. Terus kalau connect dengan alamnya, kita yoganya di hutan, kita yoganya di alam. Dan setelah yoga biasanya kita ada trekking, kayak jalan kaki sekitar hutannya, dan kita ada trail run juga. Wow, seru. Kalau di Bandung berarti di mana? Di Lembang kah atau di mana? Benar. Di Lembang. Di Bandung kita baru di Cikole sama di Dago Giri. Dago Giri, ya. Kebayang tuh kalau misalkan, apalagi Bandung sekarang lagi dingin-dinginnya kan ya. Terus kayak pagi-pagi kalau weekend kayak gini kan. Iya, berkabut kayak, banget. Wah, itu seru sih. Oke, terus berarti ini awalnya sebenarnya komunitas Good Karma ini kayak gimana tuh Kanovi? Awalnya sebenarnya ini sangat-sangat personal. Cuman kita juga tumbuh penuh dengan mimpi yang sangat besar ya. Jadi kita mulai di tahun 2022. Awalnya kita hanya fokus ke podcast aja sebetulnya. I see. Dan di podcast tersebut aku lebih details untuk menjelaskan tentang bagaimana sih low and high and lows, kayak turun naiknya kehidupan. Aku cerita di situ. Tapi lama-lama terbentuk menjadi sebuah komunitas
Dan kebetulan aku juga suka banget sama alam dan gunung. Jadi aku sangat appreciate by doing this dan mengajak orang-orang juga untuk mencintai gunung dan mencintai alam. I see. Oh, berarti emang awalnya dari Kanovia sendiri emang mencintai alam juga dan cari ketenangan lah ya gitu di Hiruk Pikuk kota Bandung ini gitu ya. Tapi itu berarti awalnya kalau Kanovinya sendiri kayak gue ternyata suka alam deh gitu, kayak realize kayak kayaknya gue pengen deh bikin sesuatu yang bisa dilakukan sambil menikmati alam juga. Itu awalnya berarti karena apa yang nge-trigger tuh? Karena memang awalnya memang suka kan, diri kita suka kan. Terus mungkin karena aku tinggal di Bandung juga, jadi kita lumayan deket lah kalau misalkan kita pengen ada di alam. Beda sama di Jakarta, aku kayak harus nyetir dulu ke Bogor, jauh. ke Puncak, atau ke Bandung gitu dan kan. ketika di alam tuh memang rasanya beda aja, kayak it feels like you're being held by something bigger, dengan sesuatu hal yang lebih besar. Masalah kita tuh kayak gak ada bandingnya dengan ketika kita lagi ada di alam itu. Jadi it's the way that you can release your stress, releasing your frustration, masalah-masalah dan yang lain-lainnya gitu. Wow, jadi emangnya jadi salah satu let's say dianggap pelarian juga nggak apa-apa lah ya kalau misalkan kayak frustrationnya lo dari Senin sampai Jumat kerja 9 to 5 gitu. Weekend tuh mumet banget gitu. Weekend mau jalan sama pasangan tapi lagi ribut gitu misalkan gitu, nggak apa-apa. Baru putus biasanya gitu. Kan sekarang orang-orang kalau baru putus ke gunung kan healingnya. Tiba-tiba naik gunung, tiba-tiba udah summit apa. Langsung kayak aduh gue baru putus nih Ciremai gitu kayak. Langsung nyarinya ke atap Jawa nih gitu. I see. Tapi ini kalau ngomongin soal juga sinkronnya by the way between body and mind gitu kan, ini di yoga juga kan kebanyakan kontrol nafas juga ada di situ kan. Terus kayak berbagai macam juga untuk mengontrol diri sendiri, meditate juga. Tapi kalau menurut Kanovi ini seberapa penting sih sebenarnya seharusnya seberapa penting selarasnya between mind and body gitu. Oke. Kalau ditanya seberapa penting keselarasan antara body and mind, jawabannya mungkin sangat penting ya. Karena kalau kita nggak mau cepet capek sama hidup, kita harus bisa menjaga keselarasan itu. Dengan cara apa ya? Dengan cara tadi ada beberapa banyak cara dan mungkin masing-masing orang itu akan berbeda caranya, cara mulainya. Tetapi badan kita itu memang didesain untuk both physical and mental. Jadi kita harus bisa ngejaga dan ngebalancing keduanya juga gitu. Oke. Jadi kalau misalkan lu pengen badannya sehat juga, mindnya juga harus sehat juga gitu. Ketika lu pengen badan yang sehat, pikirannya juga harus sehat juga. Karena badan kita tuh kayak nge-storage a lot of trauma, stress, emotions. Jadi ketika kita gerak, energinya mengalir kan. Betul. Jadi akan tergantikan energinya oleh energi yang dopamin, serotonin. Jadi akan kembali ceria lagi. Itu kunci biar nggak cepet capek hidup. Biar nggak cepet capek atau complaining tentang hidup. Harus seimbang. Jangan kerja terus. Betul. Lu kerja terus juga apa yang mau dikejar sih Sob? Masalahnya nih. Gitu. Oke. By the way, Insa Muda, nanti kita bakal ngobrol lebih panjang lagi soal hal-hal kayak ini karena ini menarik banget mungkin buat Insa Muda juga yang pagi-pagi kayak gini kan udah mikirinnya hal-hal kayak gue pagi-pagi harus udah produktif apa segala macem, gue harus udah masih ada harus dikerjain apa segala macem. Hari Sabtu tuh lu mencari ketenangan gitu, weekend tuh harusnya mencari ketenangan. Jadi nanti kita masih bakal bahas lagi yang pastinya di Asik Arden Special Weekend. Insa Muda, kamu setun terus aja di 105,9 FM Arden Radio or www.ardenradio.com. You're listening to Your Cool and Lovely Event. Hear it first from the first on 105.9 FM Arden Radio. 105,9 FM Arden Radio, Arden still alive. Selamat hari Sabtu pagi, walaupun agak gloomy tapi Adin tetap semangat karena sudah bersama dengan pelari-pelari culture di depan Family Mart Dago Insan Muda. Siapa yang belum tahu nih, kalau sekarang Family Mart udah ada di Bandung Insan Muda. Nggak tanggung-tanggung, bukan cuma satu cabang tapi ada di Pascal, di Braga, Ciamplas, Dago, Gatsu, RM Marta Dinata dan juga di Surya Sumantri. Ini kan yang kamu tungguin Insan Muda, apalagi kalau kamu tuh udah sering banget jajan, belanja juga
di Family Mart yang ada di Jakarta. Kalau Adin sih biasanya jajan di Jakarta insan muda. Tapi nggak usah jauh-jauh ke Jakarta lagi kalau kangen sama es kopi susu keluarganya Family Mart insan muda. Karena sekarang kamu udah bisa cek semua outlet-outlet atau cabang dari Family Mart yang ada di Bandung, pastinya di Instagram @FamilyMartID. Tadi pagi di sini dari jam 6 pagi sudah ada keseruan dari pelari culture kita yang mengelilingi daerah Dago insan muda. Terus juga Adin sudah nyobain banyak menu dari Family Mart. Dan ini waktunya kamu dong untuk nyobain kira-kira ada promo-promo apa aja, ada keseruan apa aja, sambil sharing experience kamu yang udah jajan di sini insan muda. So far sih antriannya cukup panjang di sini karena ternyata orang-orang Bandung se-excited itu menyambut Family Mart yang ada di Dago dan pastinya di cabang-cabang lain. Gak sabar sih untuk besok kesini lagi, lusa kesini lagi insan muda nyobain semua bestseller yang ada di sini. Pastinya kamu juga bisa nyobain paket oden dan yang bestseller banget itu ada boneless crispy chicken plus iced tea yang lagi promo juga paketannya. Dan nanti di tanggal 13 Februari 2026 kamu tuh bisa bayar suka-suka untuk beberapa pilihan menu yang ada di Family Mart insan muda. Nggak percaya? Datang aja nanti ya tanggal 13 Februari 2026. Tapi sekarang nggak usah nunggu ke tanggal 13 karena kamu sudah bisa datang, nikmati, belanja, jajan juga semua produk-produk yang ada di Family Mart khusus buat kamu. Sekali lagi best deal banget sih untuk promo-promonya insan muda. Dan pastiin kamu kalau udah cobain produk-produk dari Family Mart untuk posting ke Instagram kamu, kita kasih tahu sama yang belum tahu kalau Family Mart sekarang sudah ada di Bandung. Sambil Adin pantau lagi ya insan muda, mulai dari anak-anak ada udah mulai jajan karena di sini juga kayak ada permainan gacha gitu loh. Lucu banget yang isinya itu ada keychain dari logo-logo atau icon-iconnya Family Mart. Terus ada merchandise dari Family Mart juga. Tadi Adin juga sempat lihat insan muda. Dan bener-bener semua kebutuhan family kamu tuh ada di Family Mart. Jadi nggak usah kemana-mana lagi. Udah ke Family Mart aja insan muda karena parkirnya pun cukup spacious loh untuk kamu yang bawa mobil, bawa motor. Apalagi yang di Dago ini karena dia benar-benar strategis insan muda. Nggak usah tunggu lama-lama, langsung datang aja nih. Sekarang samperin Adin karena Adin masih akan nongkrong di sini insan muda. Kalau yang Dago itu ada di Jalan Dago nomor 99, Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat. So, tinggal cari aja Family Mart terdekat dari tempat kamu berada sekarang. Dari dekat rumah kamu, dari dekat kantor kamu. Dan jangan lupa untuk share keseruannya ke @FamilyMartID. Stay cool and lovely. FM Arden Radio, Arden Still Alive. Insan muda masih berenang sama Kanovi dari Good Karma. Bro, ini kan tadi kita udah sempat bahas sedikit soal main sama body nih. Nah terus tapi ini kan balik lagi ke per-wellnessan gitu. Dan banyak insan muda juga yang di sini mungkin belum banyak tahu apa sih sebenarnya wellness itu sendiri. Mungkin boleh dijelasin juga sedikit tentang sebenarnya wellness tuh apa sih gitu. Mungkin buat insan muda yang ngedenger wellness, well artinya well gitu doang. Ya mungkin boleh dijelasin sedikit sama insan muda kayak what is wellness gitu. Oke, so I think wellness mungkin harus tahu dulu ya artinya apa benar. Tapi untuk setiap orang itu pasti artinya akan berbeda-beda. Oke. Cuman kalau untuk aku pribadi wellness itu adalah proses bukan tujuan. Jadi untuk memulainya juga akan butuh proses gitu loh. Jadi
start dari sesuatu yang kecil dulu, tapi dilakukannya dengan rutin. Oke. Nanti tanpa disadari atau disadari, badan kita akan merasakan manfaatnya. Jadi kita akan bikin itu menjadi sebuah habit untuk kita sih. I see. Nah, ini kalau misalkan Lesti kan itu nanti menjadi sebuah habit. Tapi gimana caranya startnya dulu nih? Gimana caranya kalau yang muda ada yang belum pernah into wellness, terus kayak pengen coba into wellness? Gitu. Wellness ini cukup besar ya artinya. Cuman kalau misalkan kita mau menyelaraskan dengan mind and body, jadi mungkin nanti kita start from something small. Contohnya kalau setiap bangun tidur itu yang dicek itu bukan handphone, tapi ambil dulu air minum, minum dulu seteguk air minum, terus latihan mungkin pernafasan atau di atas kasur ya, atau juga stretching kecil. Kayak kalau di yoga tuh kita ada child pose position untuk nge-stretch lower back dan upper back kita. Kayak gitu aja sih, start small, nanti akan ada proses ke depannya kayak ketika badan kita pengen dan ngebutuhin lebih lagi gitu loh. Kayak signal. Oke. Ini masalahnya lu aja yang udah bangun-bangun yang dibuka handphone nyari notif yang nggak ada gitu betulan. Lu berharap di good morningin juga nggak ada masalahnya Rik. Jadi mending lu ambil air putih dulu atau latihan pernapasan dulu ya gitu. Gak usah terlalu fokus sama yang nggak ada lah. Pelan-pelan aja sih. Yang penting kita bisa jujur sama diri sendiri ketika di proses itu ya. Iya. Nah tapi apa yang bikin Kak Novi ini konsisten di wellness gitu, kayak yang sampai sekarang dari kapan berarti pertama kali nyoba into wellness? Setiap orang I think mereka ada turn point-nya ya. Aku turn point-nya ketika waktu tahun 2019 aku kecelakaan motor. Dan aku nggak bisa sama sekali bergerak. Jadi aku seharian beberapa bulan di atas kasur, gak bisa jalan kaki. Di situ aku berpikir kayak kita gak bisa taking advantage of our healthy body and healthy mind. Gitu. Jadi start from ketika aku recovery, aku mulai coba untuk meditasi, aku coba untuk yoga, aku coba untuk gym, dan itu untuk membantu recovery fisikal aku ya. Ternyata itu ngaruh banget buat mental aku. Jadi lebih confident, jadi lebih happy, dan itu sampai sekarang yang aku rasain sih. I see. Wow, keren. Emang dari tadinya emang tujuannya untuk recovery aja, tapi ternyata jadi udah kerasa perubahannya. I see. Selain di diri kita, itu kerasa banget impactnya di dalam hidup kita ya. Semuanya jadi terstruktur gitu loh. I see. Nah mungkin ini sebenarnya dia dengerin dan kayak baru mau into wellness, terus tapi pengen tahu dulu nih kalau misalkan let's say dari Good Karma sendiri gitu, kalau komunitas wellness ini tuh biasanya sebenarnya ngapain aja sih Good Karma tuh? Dari Good Karma sendiri kita pertama itu kita yoga ya of course, dan nanti dalam yoga itu kita ada latihan meditasi supaya bisa lebih present dengan ada yang di sekitar kita dan enggak mikirin hal-hal yang lain lah. Jadi kita fokus ke pernafasan kita, lalu setelah yoga kita biasanya akan ada trekking atau trail run. Itu jaraknya nggak terlalu jauh dan nggak terlalu teknikal dan nggak terlalu susah, dan itu cocok untuk pemula juga. Iya. Mungkin buat kamu yang baru coba juga ini aman banget lah pokoknya sama dia. Aman banget, and hopefully I think you will like it. And then ada salah dua mungkin yang memang dia membersnya Good Karma sering ikut. Jadi awalnya dia nggak pernah trekking dan dia takut banget karena dia datang sendiri dan dia nggak pernah sama sekali ke hutan. Nah ternyata pas dia ikut Good Karma, dia malah jadi suka lari dan dia suka hutan, dan dia sekarang udah ikut kayak trail running race-nya di mana gitu. Gokil. We're happy to see that. Iya. Oke, terus kira-kira nih karena setelah mendengar hal-hal yang udah kita ceritain sama Insan Muda, mungkin terus Insan Muda yang tertarik juga nih kayak gimana sih caranya pengen jadi one of member Good Karma gitu, setelah mendengar kayak gue pengen juga nih nemuin peace in my mind and in my body gitu, kayak misalkan tapi pengennya lewat Good Karma nih. Gimana kalau misalkan Insan Muda yang pengen join into Good Karma? Sebenarnya nggak usah menjadi member kita ya, maksudnya everyone are welcome into our community. Jadi sekarang kita baru bisa di reach out melalui Instagram kita aja. Instagramnya ada di @the__Good Karma. Jadi nanti kita biasanya akan isi untuk event-eventnya dan jadwalnya ada semuanya di Instagram. I see. Nah ini berarti kira-kira yang terdekat aja nih berarti akan ada event apa nih? Terdekat sebenarnya
kita ada namanya The Good Strength. So The Good Strength itu kita latihan strength training bareng semuanya cewek-cewek. Tapi yang lebih besarnya hopefully this year kita akan finally punya held one of retreat di pantai. Seru banget. Mungkin detailsnya nanti aku akan announce di Instagram. So just please follow our Instagram. Boleh mungkin di-mention sekali lagi tadi sosial medianya mungkin di Instagramnya apa. Jadi Insan Muda kalau mau ada yang ngapain diinget nih Instagram. Oke, Insan Muda. So Instagram kita ada di @the__goodkarma. Oke, and last but not least mungkin boleh diajakin Insan Mudanya kalau misalkan yang belum into wellness tapi pengen tapi masih belum berani mulu atau mungkin yang pengen ikutan eventnya tapi nggak tahu harus kemana gitu, mungkin boleh diajakin sama Kak Novi. Untuk teman-teman Insan Muda yang mau mencoba untuk wellness, karena ini mungkin tahun baru ya 2026 and always it's related to new resolution, new year, new me. Dan kalian gak usah takut, mulai aja dulu. Kalau misalkan gak berani sendiri, boleh diajakin temen ya untuk bareng-bareng. Tapi kalau misalkan kalian sendiri juga gak usah khawatir. Nanti kita di situ akan coba untuk meng-create kayak tempat yang aman, tempat yang nyaman untuk semuanya. Baik itu beginners dan yang udah sering datang, atau kalian juga yang emang udah jago gitu loh di larinya atau udah jago yoganya. Kita nanti sama-sama berkembang dan bertumbuh. Iya, mantap. Kalau gitu terima kasih banyak Kak Novi udah mau main Car Radio. Jauh-jauh loh. Jauh-jauh langsung mau main Car Radio pagi-pagi kayak gini di weekend lagi gitu. Terima kasih banyak. Makasih banyak ya. Oke, buat kamu juga Insan Muda, makanya kalau emang pengen into wellness, ini bisa jadi salah satu opsi terbaik buat kamu juga Insan Muda. Tenang aja, Jeki juga masih bakal nemenin kamu sampai jam 11 siang nanti di Asik Arden Special Weekend. 105,9 FM Arden Radio, Arden still alive Insan Muda. And by the way ini Insan Muda, ini di weekend-weekend kayak gini kita waktunya untuk mencari hiburan-hiburan ya pastinya Insan Muda. Dan gak kerasa nih ternyata ya Insan Muda, Super Music United Day udah memasuki edisi yang ke-9 Insan Muda. Gokil gak tuh bro? Siapa sangka ternyata udah 15 tahun Super Music konsisten menggelar festival musik lintas genre ini nih. Nah, untuk rayakan 15 tahun perjalanan, Super Music United Day 9 bakal kembali hadir untuk satukan segala perbedaan di Bandung, Insan Muda. Catat tanggalnya hari Minggu 8 Februari 2026 di Tritan Point Bandung dengan mengusung tema Unsplit and Equal. Festival tahun ini dirancang sebagai titik temu bagi berbagai elemen yang berbeda-beda tapi disatukan di acara ini, Insan Muda. Menghadirkan Slang, Burger Kill, The Sigit, Festivalist, The Adams, Rebellion Rose, dan masih banyak lagi. Makanya jangan sampai kamu lewatin, pokoknya Insan Muda dapetin tiketnya sekarang sebelum kehabisan. Tiketnya tersedia di artatix.co.id. Info lebih lengkapnya kalau bisa follow Instagram mereka di @halprin_official. And Super Music United Day 9 ini rasanya super. Streaming on ardenradio.com. 105,9 FM Arden Radio, Arden still alive Insan Muda. Masih barengan sama Jack di Asik Arden Special Weekend. And as I promise Insan Muda, kalau misalkan Jack gak bakal sendirian lagi karena udah ditemenin barengan sama teman-teman dari Satrio. Halo. Rame ya. Terima kasih loh kakak-kakak udah mau datang pagi-pagi weekend Arden Radio nih. Sama-sama. Bang Jack atau Mas Jack atau AA Jack atau enaknya Jack, aja lah, gimana lah. Berarti Persija dong. Kan Jack, selalu Jack. Tapi Abi boboto Abi kalau iya dong, Persib no aing. Persib no aing nu saha pasti gitu. Gimana hasilnya kemarin Persib lawan Lah kok siaran bola ini. Ini kita tujuannya ini kan sports gitu. Tapi kita ngomongin Satrio-nya nih. Mungkin boleh dikenalin dulu sama Insan Muda. Ini Satrio tuh band yang seperti apa sih gitu. Mungkin Insan Muda yang penasaran dulu, kayak boleh dong diceritain sedikit ya. Satrio tuh band yang kayak gimana. Kalau Insan Muda sama kenalan dulu mungkin. Insan Muda kan. Dari saya Tata sebagai vokalis. Sebelah kanan saya Aprim. Saya apa? Saya aja ya. Saya. Bebas aku, gue, Abi, boleh. Ya saya aja deh. Saya Aprim sebagai basis di Satrio Band. Di sebelah sayap kiri. Saya Ari, bermain alat musik namanya gitar. Siapa tahu ada yang belum tahu nih, Insan Muda ada alat musik namanya gitar.
Mungkin boleh diceritain sama Insan Muda nih sedikit mungkin awalnya kayak gimana atau nyeritain Satrio ini band yang seperti apa gitu. Satrio ini berdiri itu di tahun 2025 di bulan Februari. Genre yang kita bawain itu adalah pop alternatif, ada rocknya sedikit lah, sedikit dong sih, nggak banyak gitu. Saat ini kita udah ngeluarin 3 single. Wow. Yang terbaru judulnya adalah Cinta Mengubah Segalanya. Wih, mantap. Ini dibikin di Februari 2025 nih. Yes. Ini awalnya karena apa? Awalnya karena panggilan jiwa ya. Karena sebelumnya itu ada Mas Nandi dan Mas Adit, keyboardis dan gitar kita yang vakum ya, yang ngeband terus vakum, dan pada akhirnya kita ketemu di suatu acara, kita punya inisiatif pengen bikin band baru lagi, tapi dengan nuansa yang berbeda, dengan nama yang berbeda. Siapa yang pertama kali inisiasi kita bikin band nih ya? Sebenarnya itu ada si Mas Nandi. Dia sangat-sangat passion di bidang musik gitu kan. Karena vakum udah terlalu lama, mungkin dia rindu banget gitu ya band gitu kan. Akhirnya ketemu saya sama Mas Adit, yuk bikin band. Gitu doang sih. Nah, ini tadi yang di-mention cuma bertiga mulu nih. Mas Aprim sama Mas Ri belum sempat ke-mention. Nah, itu kenapa tuh? Bisa join. Kebetulan si Mas Ri ini ketemunya tuh pas di Bukpe. Terus ada yang ngontek saya mau ngisi nggak, lebih ke kayak kultum sih kemarin. Ngisi kultum ya? Jatuhnya kultum. Mau gitu kan, karena di rumah ibu bilang awas ya musik gitu. Kok jadi ke situ? Ketemu it's berjalan aja ya, benar-benar kayak nggak ada planning apa sih awalnya. Segala lama pas sudah ngobrol segala macam, saya dicolek mau ngeband nggak, saya orangnya kan mauan ya. Alhamdulillah mau gitu. Ya udah berjalan aja. Di samping kayak teman-teman juga punya kesibukan masing-masing, saya sih sebenarnya kalau dibilang ragu nggak ya, cuma kayak berjalan aja. Tapi ternyata saya belum bilang kayak gini, aku tuh ada konteks bekerja sih sebenarnya. Ternyata yang lain juga bekerja juga gitu. Jadi kayak aman aja, aman banget, aman aja. Aman aja. Mas Prim gimana Mas Prim? Kalau saya boleh dibilang sebenarnya dulu dia gitaris juga. Oh, basis di Satrio. Iya, sebenarnya sempat main gitar. Oh ya, posisi juga saya sebelumnya malah buka kartu. Kenapa sekarang jadi main bass? Sebenarnya saya ini last piece lah. Last piece. Potongan terakhir dari Satrio Band. Jadi gitar sudah ada 2, terus vokal sudah, drum sudah, keyboard sudah. Nah, tinggal bass nih. Bassis nggak ada. Kebetulan saya dikontak sama Mas Nandi. Bisa bantu gue nggak? Awalnya cuma buat video klip tuh. Bukan untuk bassis. Kenapa? Ini karena dilihat dari tampang. Dijebak lah akhirnya. Dijebak. Terus sekalian dia jadi bassis. Oh ya udah deh. Lu udah masuk video klip, masa kagak ada nanti kalau misalkan manggung atau ada single lagi gitu kan? Mungkin. Jadi kan karena hubungan pertemanan kita juga udah cukup lama ya, kenal sama Mas Nandi itu medio 2010. Zaman eranya tuh masih ada Kaskus Berjaya. Tahu Kaskus? Tahu. Forum Gan. Iya, Cendol Gan ya. Iya, Cendol Gan. Dari situ. Dari bursa pemusik bursa personil nyari personil band tuh di Kaskus tuh semua lengkap. Nah, awal pertemanan dari situ berlanjutlah, lost contact sekian tahun. Dia kontak lagi, mau nggak? Ya udah, mau. I see. Nah ini berarti akhirnya kan ada beberapa juga yang udah comeback gitu. Mungkin sebelumnya udah sempat ngeband juga. Terus akhirnya kayak apa yang bikin kayak yaudah deh gue mau lagi nih comeback lagi ke dunia permusikan ini tuh karena apa sebenarnya berarti? Ya karena memang yang pertama itu kita mau menampilkan karya yang terbaik ya, yang terbaik, dan mudah-mudahan pun diterima di Belantika Musik Indonesia, sesimpel itu. Dan yang pasti sih Satrio itu selalu menonjolkan sesuatu yang musiknya tuh berbeda daripada yang lain, dan kita adalah band yang ingin selalu tuh mengenang ke 90s. I see. Dan kebetulan semua juga kawan-kawan di sebelah saya dan yang belum datang ini setuju dengan konsep seperti itu.
dengan the golden era of music lah orang-orang. Ada beberapa orang yang bilang kalau 90s is the golden era of the music ya. Betul sekali. Oh, I see. Sangat berwarna tuh ya. Yoi. Nah ini tapi kan kalau ngomongin soal balik lagi tadi kan bilang kalau sangat-sangat berbalik ke 90s. Dan tapi kan berarti yang influence-nya musisi 90s kah atau gimana? Betul. Musisi 90s 19%. Iya, karena 90 kali. 90% 90s lah. Kebetulan saya juga suka band-band legend juga kan. Sampai sekarang pun mereka masih logonya everlasting banget gitu ya. Iya. Gitu kan. Suka Padi, Dewa dan lain-lain. Mungkin Mas Ri apa? Sama ya, seputaran Padi, Noah, Peter Pan ya zaman dulu ya. Iya Peter Pan. Iya di apa namanya, apalagi Bandungan tuh apa Riff, The Kafein. Groove. Itu believe me itu long lasting banget sih. Mungkin sampai 2000-an awal ya. 2093 lah ya. Masih enak kayaknya tuh. Iya. Sekarang 2000 berapa sih? 2026. Jauh ya. Kebetulan kan emang kayaknya Gen Z juga sekarang lagi back to 90s gitu loh, kayak orang-orang. Ada banyak orang juga yang kayak gue anaknya edgy banget soalnya gue dengerinnya 90s gitu. Kayak banyak orang kan sempat sebelumnya kayak di DSP tuh kayak your age taste music gitu kalau nggak salah. Banyak orang-orang yang kayak sebenarnya dia umurnya masih 20-an tapi taste musiknya umurnya 40, umurnya berapa, karena emang dia dengerinnya lagu-lagu 90s gitu. Banyak sekarang lagi. Tapi emang karena balik lagi banyak orang yang bilang kalau 90s is a golden era of music aja gitu. Iya, betul. Sih. Tapi ini di 90s tapi dibungkus dengan ada fase-fase di zaman sekarang juga mungkin ya. Emang tetap beradaptasi juga sama zaman sekarang. Dan dengar-dengar katanya juga di proyek-proyek dekat-dekat ini berkolaborasi juga nih katanya Satrio juga nih. Ya nanti kita akan berkolaborasi dengan mungkin pendatang baru juga. Jadi kita ya mengajak teman-temannya untuk saling support aja. I see. Nah tapi kalau misalkan bisa milih nih sama musisi Indonesia pengen kolaborasi kira-kira sama siapa? Bebas milih beneran bebas milih. Ini lagi di Bandung. Masing-masing ya jawab ya masing-masing ya. Karena ini lagi di Bandung sih pengennya tuh sama Abo Oril dia. Dengar kan ya? Iya. Kalau yang lain? Antum dulu deh. Musisi Bandung banyak ya. Banyak. Iya. Bukan pilihan sih, gift semua kalau kolaborasi sama The Groove kalau nggak salah Bandung ya. Iya, The Groove Bandung. The Groove sih dari dulu zaman sekolah tuh suka banget sama The Groove karena apa ya? Karena catchy aja dia jadi mirip dulu juga ada nama bandnya Bunglon ya. Bunglonnya itu mirip lah, cuman era modernnya aja. I see. The Groove. Benar-benar. Kalau Mas Ri? Aku sih 2 boleh nggak sih? Boleh. Kalau ada satu vokalis cewek ya dan identik itu Mbak Meli Mono ya. Oh. Itu kayaknya masih catchy sih. Iya. Kalau untuk konteks band, Riff ada fun fact di mana mungkin kalau saya nggak pernah denger lagu Riff yang video klipnya Raja, mungkin saya nggak main gitar. Gokil. Goks bingit sih. Iya. Nah, ini Insa Muda by the way, kalau buat kamu juga Insa Muda ada yang pengen ngasih pertanyaan sama Satrio nih, boleh banget kamu kirimin aja ke WhatsApp-nya Arden 0812-201-1059. Nanti ada orang yang kita pilih. Kalau kamu mau nanya boleh banget nanti kita pilih dan bisa dapetin merchandise eksklusif dari Satrio. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi Insa Muda. Saya terus aja di 105,9 FM Arden Radio or www.ardenradio.com. FM Arden Radio, Arden still alive. Insa Muda masih barengan sama teman-teman dari Satrio. Iya. Ini tadi kita sempat ngobrol dan ternyata bukan orang Bandung teman-teman dari Satrio ya. Jujur gue agak kaget sih sebenarnya. Karena tadi logat-logatnya dari awal tuh kayak masih ada agak-agak ada Sundanya. Sebenarnya sama kok. Depannya doang, hurufnya doang B. Kalau keturunan sih ada. Gitu. Oke, terus sekarang tadi kita ngomongin kan sempat Mas Tata sempat nge-mention sedikit kalau misalkan baru aja rilis single yang judulnya adalah Cinta Mengubah Segalanya. Ya, nah ini mungkin
Boleh diceritain dulu sedikit sama Insan Muda nih lagunya tentang apa sih? Lagu Cinta Mengubah Segalanya itu relate banget dengan lagu-lagu single yang udah kita keluarin sebelumnya. Itu ada Pemikat Hati dan Pilu. Jadi lagu Pemikat Hati yang single pertama itu adalah kita intinya core-nya adalah kita memuja seseorang gitu kan. Ketika kita memuja seseorang, ya kita menghalu-halukan dia gitu kan. Gimana kita gue pengen banget tuh sama dia gitu. Jadilah itu Pemikat Hati. Itu merasakan jatuh cinta. Setelah merasakan jatuh cinta, kita buat single kedua yang namanya Pilu. Yang dimana di situ adalah sebuah lagu patah hati. Yang dimana kita merasakan gimana sih rasanya itu sakit hati, itu kita tuangkan dalam lagu kedua. Dan abis kedua itu kita coba bangkitin lagi tuh. Abis jatuh hati, kita bikin jatuh cinta lagi. Makanya disebut Cinta Mengubah Segalanya. Gokil. Nah ini berarti nulis sendiri atau gimana? Iya, nulis sendiri. Oh, nulis siapa? Itu kalau lagi nulis seorang atau kayak kita brainstorming atau gimana? Saya sendiri sih itu dari pengalaman seseorang. Oke. Based on my experience. lebih suka dengerin curhatan orang daripada cerita sendiri. Lebih kayaknya lebih dalam. Musisi tuh gitu ya, kalau misalkan orang lagi curhat tuh didengerin. Gue jadiin musik gitu. Gue jadiin lagu gitu. Setuju. Oke. Nah, tapi ini apa yang ngebedain dari lagu-lagu sebelumnya udah sempat dirilis sama Satrio juga? Ya, ini Cinta Mengubah Segalanya itu lebih groovy ya. Jadi bisa dibuat untuk jingkrak-jingkrakan seperti itu. Dan pada poinnya adalah lagu ini yaitu tadi coba untuk membangkitkan kisah sedih di single yang kedua Pilu itu. Jadi coba kita untuk orang itu jangan cepat sedih gitulah gitu kan. Terus ya udah kita buat Cinta Mengubah Segalanya itu agar mengartikan bahwa cinta itu bisa merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. I see. Nah ini semuanya boleh jawab ya. Ini kalau misalkan diibaratkan nih Cinta Mengubah Segalanya ini menjadi sebuah takjil deh gitu kan, bentar lagi puasa nih. Sebagai sebuah makanan gitu. Kira-kira kalau bisa digambarkan seperti apa? Makanan apa, takjil apa? Mungkin dari Mas Ri, Mas Tata, Mas Ri. Kalau dari saya asinan sih. Asinan ada kenapa? Asin, ada asemnya, ada manisnya. Campur aduk. Apalagi ditambah kerupuk kuningnya sama sambal kacang. Jadi lapar jatuhnya nih Mas. Cari deh di Bandung. Kalau menurutku sih kalau ibarat kata makanan tuh kayak mie ayam gerobakan yang medok gitu, rasanya pakai nasi, ada cakwenya, terus kerupuk pangsit. Ya, jadi padatnya dapet, harmonisasinya dapet, dan setiap isi itu ada makna gitu. Saling mengisi satu sama lain. Ya udah sama nih, lapar juga nih kayaknya nih Mas. Mie ayam itu makanan terenak loh di dunia. Iya. Saya sih. Especially gerobaknya harus warna biru. Gitu, yang kuning agak iya, biasanya yang enak-enak warna biru tuh. Mas Bro? Kalau saya sih seperti ya mirip-mirip ya. Gado-gado lah. Gado-gado itu kan kumpulan dari beberapa unsur ya. Iya. Elemennya banyak. Sayurannya Elemen sayur. Menyehatkan pula gitu. Yes. Bisa dibilang lagu ini ya banyak bercampur ide-ide dari para masing-masing personil gitu. Dikumpulkan menjadi satu gitu. I see. Oh berarti banyak banget lah gitu ya kalau misalkan diperumpamakan, karena isinya banyak jadi kayak beragam banget juga gitu ya. Betul. Kayak mau diisi ini ada, itu ada, ini ada, itu ada gitu ya. Oke, tapi kira-kira nih kedepannya kalau dari Satrio sendiri akan ada apa lagi nih rencananya nih? Rencana kedepannya adalah kita tetap akan mengeluarkan single-single terbaru kita. Itu sampai sekitar maksimal itu 6 lagu yang kita akan bikin EP. Dan dari Satrio sendiri itu kita punya ciri khas bahwa di setiap lagu itu, di setiap single itu nanti kita akan bikinkan video klipnya. I see. Wah seru. And by the way tadi kan sempat minta Insan Muda buat kalau ada yang mau request atau mau nanya. Ini ternyata udah ada yang request dari tadi juga ya. Ini tuh ada dari mana nih namanya nih, gak ada nih.
Ini pokoknya Wilujeng Enjing wargi Bandung, Wilujeng Enjing Ardan katanya. Mau request lagu dong yang Cinta Mengubah Segalanya, CMS dari Satrio Band. Salam-salam buat warga Bandung aja, buat warga Gerlom UPI dan teman-teman yang masih di sana sehat-sehat ya. Makasih Kak, sama-sama. Nah, ini udah banyak yang request juga nih. Terus ada juga dari Jiro di Jakarta ini. Yang pengen request sama juga Cinta Mengubah Segalanya lagu Satrio Band. Jangan lupa diputerin. Ini salam-salam untuk para kesatrio dari Jiro Jakarta katanya. Mantap. Thank you. Terima kasih Jiro. Banyak juga nih ada Patrick juga ini Patrick di Jakarta juga yang request Cinta Mengubah Segalanya. Wah, rame banget nih ini. Ini buat kami yang dari tadi request. Sekarang abis ini bakal dibawain nih langsung live. Jadi buat kamu Insan Muda, saya terus aja. Dan sebelum nanti kita menutup, boleh mungkin ini terakhir last but not least, ada pesan-pesan gak nih buat Insan Muda yang sekarang lagi dengerin? Yang untuk Insan Muda, dukung kami terus doakan kami supaya terus bisa menghasilkan karya-karya yang terbaik untuk Belantika Musik Indonesia. Dan ya sehat-sehat selalu semua yang ada di sini, yang lagi dengerin semua sukses selalu. Gimana Mas Ri? Tambahin? Sama, nebelin sedikit, semoga lancar semua segala urusan kita. Amin. Gagal apapun yang terjadi. Dan insya Allah lanjut. Ya, kalau pesan-pesan saya untuk seluruh warga Bandung khususnya dan semua pendengar di seluruh Indonesia, ya semoga karya-karya kami ke depannya dan yang sudah ada selalu dapat diterima di seluruh kalangan dan semakin sukses, semakin sehat biar bisa mengeluarkan karya-karya yang terbaru. Oke, kalau gitu terima kasih banyak udah mau main Karya Radio. Mungkin boleh prepare dulu. Terima kasih banyak sekali lagi udah main Karya Radio. Buat kamu Insan Muda, saya terus aja karena habis ini bakal langsung perform Satrio ini untuk membawakan Cinta Mengubah Segalanya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Abang-abang, ini abang-abangan gue nih, abang-abangan gue nih. Oke, kalau gitu Insan Muda sekalian Jack juga mau pamitan juga sama kamu karena gak kerasa bentar lagi juga udah jam 11. Terima kasih banyak kami udah nemenin Jack dari jam 8 pagi tadi. And last but not least, don't forget to stay safe, stay healthy, stay happy, and of course stay cool and lovely Insan Muda. Kalau gitu Jacknya pamit dan abis ini langsung aja sambil sedikit preparation dulu Insan Muda, saya terus aja karena after this there will be some performance by Satrio yang akan membawakan lagunya Cinta Mengubah Segalanya. Arden Radio. Arden Still Alive. ardenradio.com. 1, 2, 3, 4. Sudahkah ada cintaku di hatimu yang telah membuatku berada di sampingmu? Seharusnya rasa itu dapat engkau gapai dan mencoba mencurahkan semua. Sangatlah indah bila kita berdua bersatu mengisi hampa dunia. Pastikan cinta mengubah segalanya untuk kita, mewujudkan harapan sebuah cinta.
setiap dua jiwa ini. Semakin ingin ku memiliki dirimu, walau hanya untuk sekejap di jalan. Sangatlah indah bila kita berdua bersatu mengisi hampa dunia. Pastikan cinta mengubah segalanya untuk kita, mewujudkan harapan sebuah cinta di setiap dua jiwa ini. Sangatlah indah bila kita berdua bersatu mengisi hampa dunia. Pastikan cinta mengubah segalanya untuk kita, mewujudkan harapan sebuah cinta. Wow, pastikan cinta mengubah segalanya untuk kita, mewujudkan harapan sebuah cinta di setiap dua jiwa